Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ulia Sayyidah Tazkiyah dengan nomor NIM 20314111013. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika akan mempresentasikan tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman MPD, yang saya akan presentasikan yaitu tugas hipotesis dengan uji T2 sampel independen menggunakan aplikasi SPSS. Nah, adapun tujuan dari pengujian hipotesis sendiri yaitu menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Nah, selanjutnya karena uji T yang saya akan ambil yaitu uji T2 sampel independen, maka apa sih uji T2 sampel independen itu? Nah, uji T2 sampel independen adalah jenis uji statistik parametrik yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang tidak berpasangan. Nah, yang dimaksud sampel tidak berpasangan adalah bila dua buah data yang akan dibandingkan berasal dari individu sampel yang berbeda. Selanjutnya ada persyaratan nih. Apa sih persyaratan dari uji T2 sampel independen itu? Nah, yang pertama ada datanya harus berdistribusi normal. Jadi sebelum kita melakukan hipotesis, nah data yang diajukan peneliti itu harus berdistribusi normal. Yang kedua, jumlah sampelnya sedikit, maksimal 30. Jadi tidak banyak sampel. Yang ketiga, ada kedua sampelnya independen. Yang maksud dari independen tersendiri yaitu kedua sampelnya itu tidak tercampur atau sampel yang satu tidak masuk ke sampel yang kedua gitu. Nah, yang keempat yaitu tipenya data numerik. Selanjutnya di sini ada soalnya. Yang mana soalnya Amir ingin meneliti apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika yang dicapai siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dalam penelitiannya, Amir mengambil sampel acak berukuran 22, yaitu 12 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa perempuan. Data yang dikumpulkan Amir adalah, nah, dari 12 orang siswa laki-laki nilainya yaitu 85, 76, 67, 86, 59, 45, 58, 92, 78, 65, 54, dan 63. Sedangkan nilai untuk 12 orang siswa perempuan yaitu 78, 96, 89, 75, 64, 34, 59, 88, 92, 87, 74, dan 73. Maka persoalannya, ujilah data tersebut menggunakan cara aplikasi SPSS dengan kesimpulan apa yang akan diperoleh dari masalah yang diberikan dengan menggunakan alfa atau taraf signifikannya yaitu 5%. Nah, selanjutnya kita ke prosedur uji hipotesis. Kita sudah tahu ya kalau langkah-langkah menguji hipotesis itu yang pertama ada rumuskan H0 dan H1. Yang kedua, menentukan alfa atau taraf signifikan uji yang akan dipakai untuk uji hipotesis. Yang ketiga, pilihlah statistik uji yang cocok dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Yang keempat, hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data amatan atau data dari sampel. Nah, yang kelima, tentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan A yang telah ditetapkan. Yang keenam, tentukan keputusan uji mengenai ditolak atau diterimanya H0, dan terakhir tuliskan kesimpulan. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui soalnya, maka dapat diketahui dari soal tadi yaitu nilai N1-nya yaitu 12 dan N2-nya yaitu 12. Diasumsikan data berdistribusi normal, kedua kelompok bervarian homogen namun tidak diketahui, dan yang terakhir taraf signifikansi ujinya yaitu 5% atau 0,05. Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama ada merumuskan hipotesis untuk pengujian normalitas yang dirumuskan sebagai berikut. Karena kita menggunakan jenis hipotesis tipe A, maka
H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Dengan hipotesis yang dapat ditarik, prestasi belajar matematika yang dicapai siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki prestasi yang sama. Dan H1-nya, mu1 tidak sama dengan mu2. Dengan hipotesis yang dapat ditarik, prestasi belajar matematika yang dicapai siswa laki-laki dan siswa perempuan tidak memiliki prestasi yang sama atau prestasi yang berbeda. Selanjutnya, menentukan signifikan uji pada taraf signifikan alfa 5% atau 0,05. Selanjutnya, menentukan statistik uji normalitas dalam SPSS, uji T2 sampel independen, dan yang terakhir menyusun data dalam SPSS, kemudian menguji normalitas datanya berdasarkan statistik uji pada langkah 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitungnya menggunakan aplikasi SPSS. Oke, selanjutnya kita lanjutkan langsung ke penghitungan di aplikasi SPSS-nya. Oke, mari kita lanjutkan langsung ya ke penginputan datanya. Nah, yang pertama karena kita mempunyai dua unsur, yang pertama itu gender atau jenis kelamin, yang kedua itu nilai. Nah, tipe daftarnya numerik, bitnya 8 ya, boleh diganti berapapun. Nah, desimalnya karena kita nggak ada desimal atau nggak ada angka di belakang koma, maka desimalnya 0. Ini pun sama, desimalnya 0. Nah, labelnya ini jenis kelamin. Jenis kelamin. Untuk ini nilai siswa. Nah, untuk value-nya karena jenis kelaminnya ada 2, maka kita masukkan value-nya untuk nomor 1 yaitu labelnya laki-laki, dan untuk yang kedua yaitu perempuan. Nah, missing-nya non, kolomnya 8, LG-nya bisa kita rubah menjadi sentra. Untuk measure-nya karena gender itu bukan hitungan maka nominal, dan untuk nilai karena hitungan atau pengukuran yaitu scale. Row-nya input. Setelah itu kita masukkan datanya. Kode 1 itu untuk laki-laki dan kode 2 itu untuk perempuan. Sebanyak 12 siswa laki dan perempuan 12. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, setelah kita masukkan nilai, maka kita langsung masuk ke menu Analyze. Kita masuk ke Confirming dan Independent Sample T-Test atau pengujian T2 sampel. Untuk tes variabelnya atau variabel terikatnya yaitu nilai siswa, kita masukkan. Dan untuk grouping variabelnya atau variabel bebasnya yaitu jenis kelamin, kita masukkan. Nah, karena di sini ada tandanya, kita masukkan grup 1 itu kita beri 1 karena kita tadi grup 1-nya 1 yaitu laki-laki, dan grup 2-nya yaitu 2. Nah, karena kita menggunakan errornya itu 5%, maka di sini kita tidak usah mengganti yaitu 95%. Oke, tinggal off, maka akan dihasilkan di data outputnya. Nah, ini
hasilnya yaitu laki-laki dengan 12 siswa dan perempuan dengan 12 siswa, rata-ratanya untuk laki-laki 69 dan untuk perempuan yaitu 75,75. Oke, di sini yang di bawah ini merupakan hasil dari uji T2 sampel independen. Yang mana di baris pertama ini ada equal variances assumptions. Ketika diasumsikan variansnya homogen, sedangkan yang baris kedua adalah ketika diasumsikan variansnya not homogen atau tidak homogen, yaitu ketika kita menguji T-aksen yang biasa kita sebut dengan T-aksen. Nah, terus yang mana sih yang harus kita bandingkan nanti? Nah, yang harus kita bandingkan yaitu seek to tell, yang mana kita dapat yaitu 0,311. Nah, setelah kita dapat hasil dari tabel independent sample test yaitu 0,311, maka perbandingannya yaitu 0,311 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan ujinya H0 diterima, yaitu siswa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan matematika yang sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.